Dari Manado, kita menuju Kabupaten Minahasa, Danau Tondano, Remboken, Kakas, Lagowan Barat, memasuki Minahasa Tenggara, Ratahan Timur, Ratahan, Belang, Ratatoto, Kota Bunan, Tutuyan, Nuangan, memasuki Bolaang Mongondo Selatan, Pinolosian Timur, Pinolosian Tengah, Pinolosian, Kebolang Uki, Posigadan, memasuki Provinsi Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan akan beristirahat di kota Gorontalo. Halo, terima kasih telah mengunjungi video saya. Hari ke-7 ini, saya melanjutkan perjalanan saya menuju Gorontalo. Pagi hari sekitar setengah 7, saya berangkat dari penginapan dan akan melewati desa Kamanta menuju Minahasa dan akan tiba di Danau Tondano. Di video sebelumnya, saya sudah mengulas sedikit tentang Kabupaten Minahasa umumnya. Kali ini, saya akan menarasikan sedikit tentang Danau Tondano yang terkenal itu. Oke, lanjut ya guys. Danau Tondano menurut www.celebes.co. Apa yang Anda pikirkan jika mendengar kata danau? Bagi sebagian orang, dengar kata danau akan langsung mengingatkan kita pada Danau Toba tersohor itu. Selain karena kisah di baliknya yang masih diingat, Danau Toba memang menawarkan pemandangan yang menawan. Nah, kali ini Anda bisa melihat Danau Tondano. Danau yang disebut sebagai danau terluas di Sulawesi Utara. Anda bisa menjadikan danau ini sebagai objek wisata jika liburan dan membutuhkan suasana menenangkan. Danau Tondano sendiri juga menjadi danau yang dilengkapi pemandangan indah. Ada 3 gunung dan 1 bukit yang memutari di area sekitar danau, mulai dari Gunung Lembean, Gunung Kaweng, Gunung Sarang, dan Bukit Tampusu. Sementara satu yang terlihat jelas adalah Gunung Kaweng, yang terlihat menjulang tinggi dari tepi danau. Para wisatawan yang datang ke Danau Tondano dan hobi memancing tentu akan menyukai danau ini. Sebab di bibir danau, para pengunjung bisa memancing, yang mana mereka bisa menemukan banyak ikan tawar. Di sini terkenal dengan ikan mujair dan ikan sepat. Luas dari danau sekitar 4.000 hektar. Sementara air yang ada di danau ini dialokasikan agar bisa menyuplai kebutuhan air dari masyarakat sekitar. Biasanya di tepi danau juga ada tambak-tambak para nelayan yang sudah tersusun rapi agar ikan tidak keluar. Dan Anda bisa merasakan kesejukan meski di siang hari. Tak heran kalau beberapa penginapan di sini dilengkapi dengan pemandangan langsung yang menghadap danau. Penginapan ini pun mulai ada sejak tahun 90-an, yang mana sekarang wisata alam ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Tahukah Anda bahwa Danau Tondano ini terbentuk dari letusan gunung yang memiliki kisah percintaan dua kekasih yang dulunya tak direstui? Konon, pasangan kekasih ini kabur dan masuk ke dalam hutan yang ada di kawasan Gunung Kaweng. Karena mereka melanggar larangan menikah, akhirnya Gunung Kaweng meletus dan menyebabkan adanya kubangan besar. Dari kubangan inilah Danau Tondano terbentuk hingga sekarang. Danau Tondano disebut sebagai danau terluas yang memiliki luas 4.278 hektar. Ukurannya sekitar 5 km x 11 km. Sementara ketinggiannya adalah 684 meter di atas permukaan laut. Tak heran, jika di danau ini Anda akan merasakan suasana dan udara yang sejuk. Bahkan pemandangan perbukitan hijau yang ada di sekitarnya juga begitu dinikmati wisatawan. Danau ini juga menjadi andalan untuk warga sekitar, terutama di Sulawesi Utara, setelah destinasi Taman Nasional Butaken. Masyarakat setempat juga memanfaatkan Danau Tondano ini sebagai danau yang menghasilkan ikan air tawar, seperti ikan gabus, ikan mujair, lobster air tawar, ikan tawes, dan ikan gurame. Maka dari itu, Anda bisa leluasa melakukan
aktivitas memancing di Danau Tondano ini. Tak hanya itu saja, di Danau Tondano Anda bisa menemukan pulau kecil yang lokasinya berada di tengah, namun juga agak menyamping. Nama pulau ini adalah Pulau Likri, yang berukuran 100 meter kali 30 meter. Uniknya, Pulau Likri mirip dengan segumpal rumput yang mengembang di bagian tengah danau. Lokasi Danau Tondano berada di daerah Remboken, yang ini sekitar 3 km dari kota Tomohon atau 30 km dari Manado. Danau ini memiliki ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Luasnya sekitar 4.278 hektar dan menjadi danau terluas yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Refleksi permukaan Danau Tondano ini sangat teduh dan menyejukkan, bahkan menggambarkan bagaimana refleksi bukit dan langit yang berawan di tipis di atasnya. Kadang hamparan ini berbandar dan terbelah oleh perahu nelayan yang sedang beraktivitas menangkap ikan. Terlihat hamparan sawah yang menghijau, rumah kayu dengan arsitek Eropa, dan juga cerobong asap yang menyembul. Pemandangan ini benar-benar menyejukkan mata. Bagi Anda yang ingin menikmati keindahan danau, Anda bisa menyewa perahu yang harganya pun cukup murah, yaitu Rp50.000 saja dengan muatan 10 orang. Namun, perahu ini baru bisa dijalankan jika memang penumpang sudah genap. Untuk bisa sampai di lokasi wisata Danau Tondano, Anda bisa memulainya dari Bandara Samratulangi dan melanjutkan perjalanan ke kota Manado. Nantinya, sesampai di Manado, Anda bisa melanjutkan perjalanan ke daerah Tomohon. Dari sinilah jarak ke Danau Tondano adalah 3 km atau sekitar 20 menit perjalanan menggunakan darat pribadi atau menggunakan angkutan umum. Salah satu keunggulan dari Danau Tondano adalah ikan khas yang hanya ada di Danau Tondano. Namanya adalah ikan Marbel Gobi, atau yang sering disebut dengan ikan betutu. Ikan ini merupakan salah satu komoditi yang bernilai ekonomis tinggi. Bahkan untuk harganya pun bisa dikatakan tinggi. Di beberapa negara juga bisa mencapai ratusan ribu tiap 1 kilonya. Bagi yang ingin menginap di sekitar lokasi wisata, Anda tak perlu khawatir. Ada beberapa hotel atau penginapan yang tak jauh dari lokasi danau. Tentu hal ini dirasa cukup komplit dan memudahkan para wisatawan berlibur lebih lama di sekitar danau. Danau Tondano ternyata juga memiliki daya tarik tersendiri. Mereka menyebutnya dengan Sumaru Endo Reboken dan Resort Wisata Bukit Pinus. Untuk mencapai tempat ini, Anda harus melakukan perjalanan dari Danau Tondano menuju Toliang Oki. Sementara dari kawasan Toliang Oki dan Tondano Pantai, Anda bisa melihat bagaimana keindahan Laut Maluku yang mempesona dan ada di luar Bukit Lambean. Biaya masuk ke objek wisata ini adalah Rp4.000. Di pinggir danau ada bangunan yang terbuat dari bambu dan kayu. Untuk bentuknya menjorok ke arah danau, Anda bisa bersantai di sini dan menyantap kuliner khas. Ada beberapa rumah makanan di sekitar danau yang menyediakan makanan khas Manado, seperti ikan bakar dengan bumbu rempah dan wok. Sayangnya ada sebuah kabar yang berembus bahwa Danau Tondano ini terancam kering, sebab adanya pendangkalan yang berakibat sedimen penyempitan karena pemukiman. Juga karena penurunan kualitas air dan juga tumbuhnya enceng gondok. Keringnya danau ini bisa menyebabkan bencana, sebab Danau Tondano sendiri merupakan sumber harkat hidup dan juga penggerak ekonomi masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Bahkan juga dimanfaatkan sebagai pemasok energi listrik, pariwisata, dan sarana transportasi air, pertanian, saluran irigasi, hingga perikanan. Sementara persoalan yang terjadi di danau ini juga berakibat pada sistem PLTA atau pembangkit listrik tenaga air yang mengalami gangguan sistem pengambilan air untuk memutar turbin PLTA. Bahkan dikatakan kalau hal ini merupakan akibat dari peningkatan volume sampah. Semoga tidak benar-benar terjadi ya. Kalaupun benar demikian, pemerintah setempat seharusnya bisa mengambil tindakan agar pesona keindahan Danau Tondano ini tetap terjaga sampai kapanpun.